Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, anak-anakku semua, Mahaputra dan Mahaputri, Stis, Riyadul Jannah, Pacet, Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya Budiono Santoso selaku pengampu mata kuliah Statistika akan bersama-sama belajar untuk menjelaskan dan memahamkan apa itu statistika. Baiklah anak-anakku, dalam kesempatan kali ini Bapak selaku pengampu dari mata kuliah statistika akan sama-sama belajar, mengajar dan belajar dalam mata kuliah statistika. Yang pertama, kita akan memandu pelajaran ini dimulai dari pengertian statistika, dasar dan aplikasinya dalam penelitian. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak akan sampaikan capaian pembelajaran mahasiswa atau yang sering kita sebut dengan CPM. Apa saja capaian pembelajaran mahasiswa ini? Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang statistika. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami ruang lingkup statistika. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tujuan dari statistika. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami peranan dari statistika. Itulah capaian pembelajaran mahasiswa yang kita semua akan capai ke depan. Pada pertemuan awal ini akan diuraikan secara singkat tentang pengertian dan perbedaan statistik dengan parameter, metode statistik, statistik deskriptif dengan statistik inferensial, statistik matematik dengan statistik terapan, statistik parametrik dengan non-parametrik, dan statistik univariat dan multivariat, serta peranan statistik dalam penelitian. Adapun definisi statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, di dalam statistika terdapat sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, menarik kesimpulan, dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil
analisisnya. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai dari statistik dengan parameter. Kita akan mulai dari perbedaan statistik dengan parameter. Statistik yaitu kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Contohnya adalah statistik penduduk, kelahiran, pendidikan, produksi, pertanian, dan lain sebagainya. Ukuran sebagai wakil dari kumpulan data. Jadi, statistik adalah ukuran sebagai wakil dari kumpulan data. Contohnya, rata-rata, median, mode, simpangan baku, ragam, persen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pengertian dari parameter. Parameter pengertiannya hampir sama dengan statistik. Perbedaannya hanya terletak pada sumber data yang digunakan. Statistik menggunakan sumber data yang berasal dari sampel, sedangkan parameter menggunakan sumber data yang berasal dari populasi. Statistik digunakan untuk mengestimasi nilai dari parameter populasi. Adapun metode statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data dalam penelitian. Kemudian, selanjutnya adalah kita akan memasuki dari ruang lingkup statistika. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasannya. Di sini ada dua hal. Yang pertama, statistika matematik, yaitu statistika teoritis yang lebih berorientasi kepada pemahaman model dan teknik-teknik statistika secara matematis teoritis. Yang kedua, statistika terapan. Statistika yang lebih berorientasi kepada pemahaman intuitif atas konsep dan teknik-teknik statistika serta penggunaannya di berbagai bidang. Adapun ruang lingkup statistika berdasarkan tahapan dan tujuan analisisnya. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini berkaitan dengan penerapan metode statistik mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian suatu gugus data sehingga bisa memberikan informasi yang berguna. Yang kedua, statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Yang ketiga, menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data melalui ukuran lokasi atau sentral tendensi, mode, mean, median, dan lain-lain, ukuran variabilitas atau dispersi,
varian, deviasi, standar, dan range, dan lain-lain. Yang ketiga, ukuran bentuk, squeeness, kurtosis, plotbook, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu penyajian tabel dan grafik, misalnya distribusi frekuensi, ada juga histogram, pie chart, box plot, dan lain sebagainya. Itulah statistika deskriptif. Dan berikutnya, berdasarkan tahapan dan tujuan dari analisisnya, statistika yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika inferensi atau inference statistik merupakan cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan penerapan metode-metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Yang kedua, statistika yang menggunakan data dari suatu sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil. Yang ketiga, membuat berbagai inferensi atau penarikan kesimpulan terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Adapun tujuan dari statistik, yaitu tujuan dari statistik pada dasarnya adalah melakukan deskripsi terhadap data sampel, kemudian melakukan inferensi terhadap populasi data berdasarkan pada informasi atau berdasarkan dari hasil statistik deskriptif yang terkandung dalam sampel. Dengan demikian, dalam prakteknya, kedua bagian statistik tersebut digunakan bersama-sama, umumnya dimulai dengan statistik deskriptif, lalu kemudian dilanjutkan dengan berbagai analisis statistik untuk inferensi. Adapun statistika berdasarkan asumsi distribusi yang digunakan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika parametrik. Statistika parametrik ini yaitu teknik-teknik pengukuran statistik yang didasarkan pada asumsi tertentu. Misalnya, data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, teknik statistik ini digunakan untuk data yang berskala interval dan rasio. Itu statistik parametrik. Ada juga yang kedua yaitu statistika non-parametrik. Teknik-teknik statistika ini yang menggunakan sedikit asumsi atau bahkan tidak sama sekali. Terkadang juga dikenal dengan model statistika yang bebas terhadap distribusi tertentu. Yang kedua, statistika non-parametrik ini digunakan untuk menganalisis data berskala nominal dan ordinal. Itu ya, bedanya antara statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Pada umumnya, setiap teknik pengujian data dengan teknik statistika parametrik mempunyai teknik padanannya pada statistika non-parametrik. Teknik padanan pada statistika non-parametrik
biasa digunakan apabila data interval atau rasio tidak memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Misalnya, data tidak berdistribusi normal. Sebagai contoh, apabila data yang akan dianalisis dengan menggunakan uji F atau ANOVA tidak memenuhi asumsi-asumsi ANOVA. ANOVA itu apa? Adiktif, normalitas, homoscedasticity, independensi. Meskipun sudah dilakukan transformasi, maka alternatif terakhir kita bisa mengujinya dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis one-way ANOVA roll atau uji Friedman atau RAC yang merupakan teknik statistika non-parametrik. Adapun yang berikutnya yaitu statistika berdasarkan jumlah variabel. Di sini dibagi dua. Yang pertama, statistika univariat. Statistika ini adalah teknik analisis statistik yang hanya melibatkan satu variabel dependen. Oke. Jadi statistika univariat ini adalah teknik analisis statistik yang hanya melibatkan satu variabel dependen saja. Yang kedua, statistika multivariat. Teknik analisis statistika ini melibatkan lebih dari satu variabel dependen sekaligus. Jadi bedanya, kalau statistika multivariat ini yaitu teknik analisis statistik yang melibatkan lebih dari satu variabel dependen sekaligus atau secara bersama-sama. Adapun peranan statistika dalam penelitian, yaitu ada 5. Yang pertama, statistika memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu. Pengetahuan ini berguna dalam menghayati perilaku populasi yang sedang diamati. Yang kedua, menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data atau teknik sampel. Pengetahuan ini berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terpercaya. Yang ketiga, menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, baik melalui metode penaksiran, metode pengujian hipotesis, metode analisis varian. Pengetahuan ini berguna untuk mengetahui ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran serta perbedaan dan kesamaan populasi. Yang keempat, menyediakan prosedur praktis untuk meramal keadaan suatu objek tertentu di masa mendatang berdasarkan keadaan di masa lalu dan masa sekarang. Melalui metode regresi dan metode deret waktu, pengetahuan ini berguna memperkecil resiko akibat ketidakpastian yang dihadapi di masa mendatang. Yang kelima, menyediakan prosedur praktis untuk melakukan pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif melalui statistik non-parametrik. Baik, anak-anakku, mahasiswa STIS Riyadul Jannah Pacet Mojokerto, capaian pembelajaran mahasiswa
Bapak harapkan ini betul-betul kalian bisa menjelaskan dan memahami tentang pengertian atau definisi dari statistika, dapat menjelaskan dan memahami ruang lingkup dari statistika, dapat menjelaskan dan memahami tujuan dari statistika, dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan dan memahami peranan dari statistika. Semoga CPM yang kita lakukan ini menjadi wasilah untuk kesuksesan kita semua. Apabila ada yang kurang paham, untuk pertemuan berikutnya, kita mulai dari sesi pertanyaan. Baik, apabila dari kalian ada yang kurang paham atau kurang mengerti, nanti dalam pertemuan sesi berikutnya, di awal pertemuan mata kuliah berikutnya, tolong Anda tanyakan. Terima kasih. Semoga ilmu kita yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga bisa bermanfaat bagi kita, bagi semua umat Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi wasilah kesuksesan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.